وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام وأسلمكم بأحسن السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت. Ikhwati fi din, hadirin hadirat jamaah Masjid Baitul Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan walaupun tidak tatap muka langsung. Tapi alhamdulillah pandemi tahun ini dan tahun yang kemarin membuat kita banyak tentunya belajar bagaimana mungkin kita tidak bisa bertemu langsung bertatap muka, tapi kita masih bisa dan masih punya Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan masih bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Itulah nikmat yang Masya Allah yang subhanallah harus kita syukuri betul, ya. Karena banyak orang yang udah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi, tapi dia belum kenal siapa Tuhannya, belum mampu untuk melakukan sesuatu yang mungkin manfaatnya sesungguhnya bisa dirasakan, tapi dia nggak dapat rasakan. Maka nikmat-nikmat ini perlu kita syukuri, alhamdulillah. Dan insya Allah saat ini kita hanya mendengar ataupun Israfil hanya bisa menyampaikan nasihat tausiah ini tentu buat Israfil pribadi dan buat semua hadirin jamaah Masjid Baitul Hikmah. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan. Yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, oleh Allah akan diberikan kesembuhan. Dan kita hari ini di pertengahan Ramadan tentunya, dan Ramadan terus akan datang. Yang belum pasti datangnya adalah kita. Maka kita syukuri sampai pertengahan Ramadan Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk berinteraksi dengannya, bermunajat dalam salat-salat kita, memohon pada Allah apapun yang kita inginkan, dan tentu Allah Subhanahu wa taala pasti mengijabahnya. Jika tidak hari ini, maka akan datang suatu saat nanti Allah akan kabulkan seluruh doa-doa kita, dan kita akan mungkin menangis saking kita bergembira dengan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Sering hampir beberapa tahun ini Israfil mengingatkan diri sendiri dan semua hadirin hadirat jamaah tentang Ramadan adalah bulan Al-Qur'an sebelum Ramadan menjadi bulan puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa Ramadan, kata Imam An-Nawawi, hanya 9 kali di kota Madinah. Dan waktu Nabi Muhammad di kota Mekah, Nabi Muhammad belum berpuasa Ramadan selama sebulan. Berarti Ramadan adalah bulan Quran sebelum jadi bulan puasa. Dan Quran itu adalah hudan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Quran adalah petunjuk buat kita semuanya. Maka kalau kita pengen kembali ke surga dari tempat ayah kita dulu, Nabiullah Adam alaihissalam bersama ibunda kita Hawa, maka cara yang terbaik adalah ikuti saja petunjuk Quran, kita akan kembali sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Quran di bulan dan Ramadan tak bisa dipisahkan, karena Ramadan satu bulan penuh ini menjadi mulia gara-gara ada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar, kata Allah, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran ini kami turunkan pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu, kata Nabi, carilah taharraw Lailatul Qadri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir malam Ramadan. Maka gara-gara Al-Quran pertama kali diturunkan ke langit dunia di Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan,
Dan malam yang terbaik ini adanya di akhir Ramadan. Akhirnya Ramadan seluruhnya menjadi bulan yang mulia. Maka kita manfaatkan waktu kita untuk berinteraksi dengan Quran, untuk supaya Quran jangan pernah kita jauhkan, apalagi di bulan Ramadan, karena kita tadi mendapatkan pelajaran sebelum ada perintah puasa di kota Madinah, Rasulullah SAW belasan tahun di kota Mekah, setiap malam Ramadan beliau berinteraksi dengan Quran. Setiap malam Ramadan Jibril alaihi salam datang mengajarkan sambil sharing dengan Nabi tentunya, yudarisuhul Quran, mengajarkan Quran, Nabi membacanya, mengulangnya, kemudian membicarakan tentang Al-Quran, dan itu terjadi di malam-malam Ramadan. Maka malam-malam kita jangan kita habiskan hanya untuk istirahat, karena kebiasaan kita sebelum Ramadan kita gunakan banyak waktu untuk istirahat dan bangun baru jam 3, jangan. Justru kenapa kita tidak memanfaatkan waktu kita sepanjang Ramadan atau sepanjang malamnya, ahya lailahu. Nabi SAW menghidupkan malam-malamnya. Maka jangan terbatas pada pertengahan 10 pertama, 10 kedua, jangan. Justru kita harus mengejar 10 yang ketiga. Dan disitulah Rasulullah SAW beriktikaf. Maka tahun ini Alhamdulillah saat kita bisa kembali mendengarkan nasihat ini di masjid, maka jangan lupa ada 10 terakhir. Apalagi saat ini ada peraturan tidak boleh mudik, tidak boleh pulang kampung, maka kita gunakan waktu 10 terakhir untuk i'tikaf di masjid. Kenapa? Ketika Rasulullah SAW memberikan 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bumi ini Allah amanahkan pada beliau, dan disusul oleh para sahabatnya. Sahabat-sahabat Nabi melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa yang terjadi? Akhirnya bumi ini dikelola oleh mereka. Allah berikan bumi ini. Jangan kita sibuk mencari dunia selama 24 jam dikali dengan setahun. Dan kemudian apa yang terjadi? Di saat 10 hari terakhir ada malam terbaik, malam Lailatul Qadar. Yang kata Nabi, faman hurima faqad hurim. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun sekian. Maka siapa yang tidak mendapatkannya, maka dia enggak dapat. Maka raih itu. Raih malam Lailatul Qadar. Semoga kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jangan lupa akhir Ramadan ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Untuk itu para ikhwah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan dengan Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran sebelum menjadi bulan puasa. Maka maksimalkan, optimalkan waktu kita di bulan ini untuk bersama Quran. Khusus para ayah seperti biasa, jangan lupa juz 30. Ya, jangan lupa juz 30 kita. Kenapa? Karena juz 30 itu oleh Allah sudah berikan umur yang panjang. Tapi kita sampai hari ini masih banyak yang belum menyelesaikannya. Maka bismillah, gunakanlah. Jika tidak tahun ini, kapan lagi kita akan menghafalkan juz 30 itu? Bukan yang sudah hafal juz 30, maka lanjut naik ke surat juz 29. Ya, kalau bisa semoga sebelum kita meninggal dunia Allah berikan izin untuk kita dapat menghafalkan Al-Quran 30 juz dan semuanya ada di dalam dada kita. Betapa mulianya Quran tadi. Gara-gara satu malam di dalamnya diturunkan pertama kali Al-Quran, akhirnya Ramadan seluruhnya menjadi bulan yang dinanti-nantikan, dimuliakan. Kata Ibnu Katsir, Jibril alaihissalam oleh Allah amanahkan supaya membawa wahyu kepada baginda Nabi, membawa Quran ini turun ke bumi. Akhirnya Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang mulia. Kemudian diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Kedua kota itu menjadi kota yang mulia. Kemudian diturunkan di bulan Ramadan, Ramadan menjadi bulan mulia. Diturunkan pada suatu malam dan malam itu menjadi malam yang penuh dengan kemuliaan. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad menjadi manusia yang mulia dan dimuliakan. Dan sekarang kita umat Nabi Muhammad SAW, kita adalah umat yang akan dimuliakan oleh Allah tersebab oleh Al-Quran ini. Maka Al-Quran tidak banyak halamannya, hanya 604 halaman. Maka kalau kita bisa maksimalkan waktu kita, maka diriwayatkan dari Aisyah, jika memang benar hadis ini, maka celaka atau merugilah orang yang oleh Allah berikan waktu untuknya 60 tahun, tapi dia tidak sempat menghatamkan, menyelesaikan 60 hizb. Satu hizb adalah setengah juz, karena setiap satu juz ada 2 hizb. Jika kita mau istiqamah, setiap 1 tahun kita menyelesaikan 1 hizb, berarti setengah juz,
berarti 1 tahun kita bisa menyelesaikan 5 lembar halaman. 5 lembar 10 halaman. Karena 1 juz itu ada 10 lembar. Tak mampukah kita menyelesaikan 5 lembar dalam setahun? Berarti setiap 1 bulan selesaikan 1 halaman saja. Bagaimana caranya? Berarti setiap 2 hari 1 baris aja. Kalau begitu 1 hari kita selesaikanlah setengah baris. Umur nanti kita 60 tahun, insya Allah sudah 30 juz di dalam dada. Andai kita mau, maka hari ini saat kita mampu menahan diri dan Allah wajibkan kita untuk berpuasa di siang hari Ramadan, maka kita diberikan oleh Allah pahala. Kalau kita mau dan keinginan kita kuat untuk bisa menghafalkan Quran, maka Ramadan adalah waktunya dan malam-malamnya adalah waktu terbaik untuk bersama Quran, dan Allah sediakan itu. Maka hidupkanlah malam-malam Ramadan. Jangan kita hanya mengisinya berjam-jam hanya untuk istirahat ataupun tidur, tapi Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila." Di malam-malam hari itu, kata Allah, kalian bisa mengisi jiwa kalian. Dan malam hari pula, ketika kita baca Quran, ini akan lebih melekat dalam jiwa kita, dalam hati kita, insya Allah. Mohonlah pada Allah, karena Ramadan di samping bulan Quran, Ramadan juga adalah bulan berdoa. Maka mohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan semua keluarga kita keluarga-keluarga yang cinta pada Quran. Kata-kata Nabi SAW, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di kalangan manusia. Di bumi ini ada keluarganya Allah. Siapa? Hum ahlul Quran wa khassatuh. Mereka adalah ahli Al-Quran. Ayo para ayah, bismillah, berdoalah. Allah berikan nikmat kita bisa menghafalkan Quran. Biar 30 juz belum hari ini kita dapatkan, insyaallah juz 30 sebagai permulaan. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Insyaallah suatu hari nanti sudah seusai pandemi kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bertatap muka, dan insyaallah juz ammanya bapak-bapak khususnya sudah dihafalkan dan ada dalam dada masing-masing. Mohon maaf sekali lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Berdoalah, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, berikanlah kami rahmat dengan Al-Quran ini. Waj'alhu lana imaman. Jadikanlah Quran imam yang terus menerus di depan kami, membimbing kami sampai menuju syurgamu. Wa nuran. Jadikanlah Quran ini cahaya untuk kami, yang menerangi gelap kami, yang menerangi kami dari dalam kegelapan, mengeluarkan kami dari kegelapan. Wa hudan. Jadikanlah Quran ini hudan, petunjuk, menunjukkan kami kepada jalan yang benar saat kami nyasar tersesat, dikembalikan lagi oleh petunjuk Al-Quran. Warahmah, dan jadikanlah Quran ini rahmat. Saat kami menyampaikan Quran, kami tetap yakin Engkau Maha Pengasih, Penyayang, Rahman, Rahim. Engkau ya Allah, walaupun umat manusia tidak setuju, tidak mau mendengarkan, tapi kami tetap yakin Engkau Rahman, Engkau Rahim. Ya Allah, ingatkan kami lupa. Mungkin hal selama bertahun-tahun kami lupa untuk membacanya, mengamalkannya, mentadaburinya, menghafalkan isinya. Ya Allah, ajarkan kami pada Quran ini. Alimna, kami jahil, kami bodoh. Dan ternyata Quran ini luar biasa. Banyak ilmu di dalamnya. Ya Allah, bisa kami dapatkan. Warzuqna tilawatahu. Berikanlah kami rezeki tilawatul Quran siang hari dan malam hari. Rezeki yang lain sudah banyak Allah berikan. Rezeki sehat, rezeki keluarga, rezeki anak, rezeki harta. Tapi kami ingin rezeki yang satu ini, bisa membaca Quran siang hari, malam hari, sepanjang hari. Ya Allah, waj'alhu lana hujjah. Jadikanlah Quran untuk kami hujjah, yang menemani kami nanti di kubur, yang menaungi kami nanti saat di padang mahsyar, yang mendampingi kami saat melewati sirat, yang jembatan di atas neraka, dan kami akan dimuliakan di dalam syurga karena Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.